Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Sahabat Mekatur, bersyukur kita pada kesempatan kali ini atas anugerah umur panjang dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat kembali bersua dalam program kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur, umroh, haji, and travel, pilihan Anda semuanya. Kita masih lagi pada bab tentang kesabaran. Pada kali ini, Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menyebutkan di hadis yang ke-45, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati, tidaklah kegagahan, keperkasaan, kehebatan itu dengan as-sur'ah. As-sur'ah adalah gulat, ketangkasan fisik, kemampuan duel. Rasulullah mengatakan tidaklah keperkasaan, kegagahan itu adalah dengan bergulat, dengan bertempur secara fisik. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang hebat perkasa adalah orang yang mampu menahan jiwanya, mengontrol dirinya pada saat sedang marah. Sahabat Mekatur yang kami hormati, salah satu di antara penyebab penyesalan yang sering kali menimpa anak Adam adalah ketika ia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, ketika ia mengucapkan sesuatu tanpa pertimbangan, pada saat ia berbuat sesuatu di luar kendali dan kekangan. Justru orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mampu menahan jiwanya, dia akan mampu menahan dunia.
Sebaliknya orang yang tidak mampu menahan jiwanya, ia akan terhempas daripada dunia. Bukankah orang-orang yang besar, dia tiba-tiba menjadi kecil lantaran sikapnya yang tidak terkendali? Bukankah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi bisa serta-merta jatuh ke tempat hina lantaran jiwa yang tidak mampu ia kendalikan? Justru Nabi mengatakan bahwa kemampuan seseorang untuk memanage dirinya, untuk mengelola hawa nafsunya adalah keperkasaan sejati. Dengan demikian, Allah menyebutkan dalam bahasa lain, orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, sabar, adalah orang-orang yang akan diberikan balasan yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadis seterusnya, wa an Sulaiman ibni Surat radhiyallahu anhu. Dari Sulaiman bin Surat, semoga Allah meridainya, berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi. Kata Sulaiman dulu menceritakan kisah kebersamaannya dengan Nabi. Dulu kami sedang duduk, kami sedang berada di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, warajulani yashtabban, ada peristiwa dua orang lelaki yang sedang berdebat, berdiskusi, berdebat kusir, bertikai. Sampai-sampai wahaduma qad ihmarra wajhu, sampai-sampai salah seorang dari laki-laki tersebut mukanya merah, menunjukkan amarah yang begitu kuas. Wantafakhat audajuhu, selebihnya mungkin lelaki yang lain sampai lehernya itu keras lantaran bersuara dengan keras, bersuara dengan lantang, membentak, menghardik. Coba bayangkan, mengerikan sekali ekspresi wajah dari orang yang marah. Matanya melotot, yang keluar dari mulutnya menjijikkan, mukanya merah padam seperti setan, telinganya bergetar. Faqala, pada saat itu, dalam suasana yang tegang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'alamu, sungguh aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha, kalau seandainya diucapkan, la dhahaba anhu ma yajid. Rasulullah mengatakan, saya tahu satu kalimat, kalau seandainya kalimat ini diucapkan oleh orang yang ngomongnya keras, oleh orang yang membentak, oleh orang yang sedang amarah, oleh orang yang naik pitam, la dhahaba anhu ma yajid, sungguh akan sirna ketidakpuasan, kemarahan yang ia dapati di dalam dirinya. Lau qala, kalau seandainya ia berkata, kata Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setan yang terkutuk. Dhahaba, pasti akan hilang, sirna, minhu ma yajid, apa yang ia dapati di dalam dirinya berupa kekecewaan dan kemarahan. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang cara yang efektif agar seseorang bisa mengelola jiwanya pada saat kecewa. Yang diucapkan oleh seseorang pada saat ia merasa sedih. Ucapan tersebut adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkucut. Demi Allah, kalau seandainya orang yang sedang marah, yang sedang naik pitam, yang sedang murka membaca satu kalimat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid, pasti akan sirna
yang membuat ia marah. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. Kita seringkali merasa kecewa atas apa yang kita dapatkan. Marah dengan apa yang kita jumpai. Maka kata Nabi, berzikir, berdoa kepada Allah dengan doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Megatur, kita bertemu kembali kepada segmen yang kedua, masih tentang kesabaran. Hadis diriwayatkan oleh Mu'ad bin Anas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masih lagi tentang kemampuan seseorang untuk menjaga kemarahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidan, barang siapa yang menahan kemarahan. Jadi wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kadang-kadang sering dalam hidup kita ini mengalami kekecewaan, sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, sementara sesuatu yang enggak kita sukai menimpa kita. Kita kecewa, kita marah, dan kita ingin meluapkannya. Kata Nabi, barang siapa yang mampu menahan kadhim, siapa yang mampu menahan kemarahan, kekecewaan, kekesalan, padahal sebetulnya dia bisa melampiaskannya, da'ahullahu ala ru'usil khalaiki, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan para malaikat yaumal qiyamah, di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti. Bayangkan Allah akan memperkenalkan orang yang sabar tidak mau melampiaskan kemarahannya padahal dia mampu, akan dipanggil, diperkenalkan. Allah akan menyampaikan kebanggaannya di hadapan para makhluk, hatta yukhayyirahu minal huril ini ma yasha, sehinggalah Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih bidadari yang ia sukai.
Subhanallah. Menahan amarah ini perkara yang berat. Menekan kemarahan ini amat berat. Tetapi barang siapa yang berhasil mengelola, mampu menekan kemarahan, Allah akan memberikan keistimewaan. Bayangkan pada saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk, diperkenalkan nama kita, disanjung-sanjung kita di hadapan mereka. Allah menyebutkan kebanggaan terhadap kita di hadapan para makhluk. Bukan karena apa, tapi karena kemampuan kita menekan hawa nafsu, kehebatan kita menekan amarah. Sampailah pada saat itu Allah memberikan privilege. Apa dia? Yukhayyirahu minal hawril aini ma yasha. Allah akan memilihkan bidadari sesuai dengan yang dikehendaki. Subhanallah. Allahumma rzuqna sabra wa thabat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran dan ketabahan. Hadis seterusnya, An Abi Hurairah, Abi Hurairah menceritakan, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, Nabi mengulang-ulang nasihat ini, la taghdab, jangan marah. Nasihat kalau tidak baik tidak mungkin diulangi seperti ini. Justru pada saat Nabi mengulang-ulang nasihat la taghdab, la taghdab, la taghdab, menunjukkan betapa urgensinya seseorang untuk tetap tenang, tidak melampiaskan kemarahan, tidak menunjukkan dan mengeksekusi amarah yang ada di dirinya. Hadis yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi. Sesungguhnya ujian itu akan tetap membersamai seorang mukmin dan orang mukminah, baik ujian tentang dirinya, tentang anaknya, termasuk tentang harta bendanya, hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampailah kemudian ia ini bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa kesalahan. Ini artinya pada saat seseorang diberikan musibah, diberikan ujian, diberikan kesulitan, lantas ia bersabar, bertahan, tabah dengan hal itu, baik ujian tentang dirinya, ujian tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang kondisi ekonominya. Kalau seorang hamba sabar dengan ujian-ujian ini, sampailah ia kembali kepada Allah dalam keadaan sabar, maka pada saat ia kembali tersebut, ia kembali tanpa membawa kesalahan, dihapuskan seluruh kesalahannya. Karena apa? Karena kesabaran yang menjadi hiasan dirinya. Sahabat Mekatur, hidup ini di antara dua, syukur dan sabar. Bersyukur pada saat Allah memberi anugerah, dan bersabar pada saat Allah menyapa kita dengan musibah. Allahumma rzuqna asyukra indan ni'mah was-sabra indal musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur, alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa seluruh jemaah khusus Mekatur tahun 2026 sampai di Jakarta, Airport Soekarno-Hatta, dalam keadaan sehat walafiat, selamat, bahagia, bersyukur, dan tetap terjaga kekompakan dan kebersamaannya. Disinilah kita semuanya layak untuk tetap mensyukuri nikmat Allah, yaitu perjalanan kita selama 28 hari dari Jakarta, Jeddah, Madinah, Mekah, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina.
Allah berikan pertolongan dan perlindungan. Dan insya Allah pada program haji dan umroh berikutnya kita akan juga selalu dibimbing dan diberikan fasilitas yang lebih bagus sehingga perjalanan ibadah haji dan umroh semakin mabrur di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Mekatur milik Allah.